Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Pada hari kita bersyukur kebaikan Tuhan, kebaikannya, kasih setianya boleh dilimpahkan. Mari kita mau meluangkan waktu kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar hadiratnya boleh turun menjamah saya dan saudara yang saat ini mengalami pergumulan. Dengan kita berada, kita datang di hadirat Tuhan, maka ada kekuatan. Tidak ada yang satu pun yang perlu kita khawatirkan, sebab Bapa berjanji akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Mari kita angkat pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari kami, agar kami beroleh hati
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib setiap jalan, setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Engkau yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, urapi kami supaya kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Boleh kami buka hati kami, pikiran kami, dengan satu tujuan kami ingin menyenangkan hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu, sehingga apa yang hamba katakan boleh menyenangkan hati-Mu, dan banyak orang melihat kebaikan-Mu. Biarlah Engkau yang dipermuliakan saja. Terima kasih Tuhan, jika ada kuasa gelapan, kuasa iblis yang mengganggu pikiran hati kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus tutup bungkus dengan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku, apa kabar? Kita bersyukur ya saudara, masih ada kesempatan saudara pada hari ini, pada siang hari ini masih melihat YouTube channel ini. Saudara masih beraktivitas, masih diberikan kesempatan, kesehatan, atau mungkin saudara yang hari ini masih terbaring di kamar atau di rumah sakit. Saya berdoa, saya percaya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara memuji Tuhan, ada kekuatan daripada Tuhan, sehingga Tuhan memampukan untuk proses pemulihan. Percaya ya saudara, teguhkan iman saudara, tanamkan dalam hati saudara bahwa hati yang gembira adalah obat. Seperti obat ya, hati yang senang ya. Jadi tidak ada obat lain ya selain obatnya dari mana? Dari hati yang gembira ya. Maka segala yang sakit ya ada kekuatan ya saudara. Untuk itu percaya ya, dan saya yakin saudara akan mengalami Tuhan yang sangat luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan tentang pergaulan ya saudara ya, dimana hari-hari ini apalagi anak-anak muda ya, kita harus memperhatikan pergaulan kita ya. Seberapa jauh pergaulan bisa mempengaruhi kita? Kenyataan seringkali bagaimana sikap dan perilaku kita hidup sangat tergantung dari pertemanan kita. Jika lingkungan pertemanan baik, maka kita pun akan begitu baik. Tetapi jika pertemanan di lingkungan kita tidak baik, pasti ya kita akan ikutan juga tidak baik ya. Nah, dari sini kita mengambil firman Tuhan ya tentang Salomo. Salomo sudah mengingatkannya akan pentingnya memperhatikan lingkungan pertemanan kita. Kita mau baca di Amsal 1 ayat 10 ya. Amsal 1 ayat 10 mengatakan, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Amin saudara. Ini sebuah pesan singkat yang sesungguhnya sangat penting untuk kita cermati. Salomo, dia kaya akan hikmatnya. Dia sudah melihat kecenderungan manusia yang akan jatuh ya ke dalam dosa. Akibat apa? Akibat bujukannya, seperti Adam dan Hawa, di mana dia terpengaruh juga dengan bujukan si ular. Dan orang yang bisa membujuk kita tentu orang yang dekat dengan kita. Setidaknya kita kenal ya saudaranya. Saudara, biasanya ya kita gampang terpengaruh ya, mungkin saja dengan suami istri ya. Suami terpengaruh dengan istri, istri pun juga terpengaruh dengan suami ya, karena memang orang terdekat itu sangat berpengaruh ya. Bukan saja suami, mungkin keluarga ya, atau teman dekat kita ya, atau ya sahabat karib kita, pasti ya akan terpengaruh ya saudaranya. Untuk itu ya saudara, kita harus ya menjadi orang-orang ya yang bisa membawa diri. Yang bisa membawa diri supaya apa? Supaya tidak terpengaruh dengan bujukan yang negatif ya saudara. Mungkin banyak dari kita ya punya komunitas ya,
punya geng, ya biasanya ada geng ya. Nah, di sini ya kita bisa memilih di mana kita mau masuk ke dalam komunitas. Pastikan komunitas yang kita pilih ya, bukan saja komunitas yang secara rohani, tetapi juga membangun iman kita ya, membuat kita berbuah di dalam Tuhan. Jangan sampai komunitas yang kita ikut membawa kita jauh daripada Tuhan ya, atau meninggalkan hari-hari di mana harusnya beribadah tetapi kita menyampingkan ibadah kita karena ada acara di komunitas atau ada perkumpulan lain dan sebagainya ya. Seringkali kita tanpa kita sadari bahwa sekeliling kita ya, di mana kita lebih mementingkan acara atau kita mementingkan pekerjaan ya, di mana kita lupa dengan Tuhan ya saudara. Untuk itu amat sangat penting sekali untuk kita menjaga pergaulan ya saudara. Untuk itu saudara, di dalam pergaulan itu akan membawa kita kemana kita mau melangkah ya. Sebenarnya Tuhan sudah menentukan kita sejak dari kandungan, tetapi ya untuk melangkah masa depan yang lebih baik itu sebenarnya tergantung daripada kita. Tuhan itu sudah sediakan, kita tidak minta, masa depan itu sudah ada. Tuhan sudah tahu dan Tuhan akan berikan itu kepada kita. Tetapi di sini jalan menuju ke masa depan adalah dibutuhkan dari diri kita sendiri, pilihan kita sendiri dalam menyikapi hidup. Bagaimana kita ya berkomitmen dalam menjalani hari-hari kita, di mana kita belajar untuk percaya kepada Tuhan atau kepada manusia atau kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Untuk itu saudara, ya penting sekali. Kenapa saya bilang bahwa pergaulan akan membawa masa depan? Benar, karena kalau kita cenderung bergaul dengan pergaulan yang tidak baik ya, pergaulan yang sukanya gosip, sukanya menjatuhkan orang, suka menyakiti orang, dan pergaulan yang lebih mendominasi ke duniawian, itu juga akan membawa masa depan kita yang buruk. Padahal sebenarnya Tuhan sudah kasih kita masa depan yang baik. Nah, jadi saudara, ini semua tergantung pilihan ya, pilihan yang ada di tangan saya dan saudara. Nah, saudara, di sini juga ya, seperti apa sih ya pergaulan-pergaulan kita ya, yaitu kita punya keinginan yang bisa berbuat dosa dan melahirkan maut juga ya. Paulus pernah berkata perbuatan daging telah nyata ya. Hati-hati ketika kita salah pergaulan ya, maka ada timbul iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri ya, dan kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Dan terhadap pelaku dari semua itu dikatakan ya, Galatia 5 ayat 21, tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Untuk itu ya, di 1 Korintus 15 ayat 33 juga mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, sudah jelas firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang lebih cenderung mengikuti hal duniawi, dia tidak punya tempat apa saudara? Kerajaan Allah. Ya, untuk itu saudara perlu menjaga pergaulan saudara ya, menjaga pergaulan saudara ya, karena pergaulan itu sangat amat berpengaruh untuk masa depan saya dan saudara. Jadi pastikan pilihan saudara untuk bergaul
ya, untuk dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Bukan berarti kita memilih teman, tidak. Tetapi dalam bergaul, kita juga harus berpikir bahwa ketika berteman itu akan membawa masa depan kita. Untuk itu saudara, jika anak-anak muda saat ini ya sedang bergumul dalam pergaulannya, jika pergaulanmu tidak membawamu mendekatkan kepada Tuhan, pergi dan jangan berlama-lama di situ. Ya, jangan engkau berada pada penyakit-penyakit dosa yang seharusnya engkau sudah tahu bahwa ini pergaulannya menjauhkan saudara dari Tuhan, maka saudara harus cepat-cepat pergi dari situ. Ya, dan saudara ingat, saudara bisa memilih pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik akan menunjukkan buah yang baik dalam bertutur kata, dalam berpikir, dalam bertindak ya saudara. Semuanya bisa terlihat dari buah ya. Buah apa? Buah perbuatan kita ya. Karena orang yang katanya ikut Tuhan, orang yang katanya bagus, sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, akan dilihat buahnya. Apakah buahnya itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak ya? Menyenangkan hati Tuhan bukan semata memuji, memuliakan, mengatakan firman Tuhan, tetapi secara kita memandang orang lain. Apakah kita memandang orang lain dengan rendah, atau kita memandang orang lain dengan sebelah mata ya dan sebagainya, itu akan menunjukkan juga buah ya. Untuk itu, berbuah bukan berarti saat kita menggaungkan ayat ya, mengetik ayat di story atau di Facebook atau di Instagram atau di Telegram dan sebagainya, tetapi di mana itu perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Ingat saudara, mungkin saudara dengan teman yang seiman baik, tetapi ketika di luar tidak bertemu dengan teman yang tidak seiman, saudara berubah menjadi tidak baik dan sebagainya. Ingat ya, perbuatan saudara itu akan dilihat oleh Tuhan ya, dan Tuhan saja yang mampu menilai. Untuk itu mari kita mau berdoa, kita mau berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau percaya dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jaga hidup kami dalam pergaulan kami. Kami mau bergaul dengan orang-orang yang Engkau utus, orang-orang yang membawa kami ke dalam kerajaan Allah, yang menumbuhkan iman kami sehingga kami tidak menjauh daripada-Mu. Jaga pergaulan kami supaya pergaulan kami ini Tuhan memiliki masa depan dan harapan yang tidak pernah kami takutkan, karena kami punya Engkau Tuhan. Untuk itu jika kami sedang bergumul dalam pergaulan yang buruk, kami mau pindah, kami mau langsung pergi Tuhan, karena kami mau Tuhan pergaulan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Pergaulan kami ini biarlah kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendatangkan jiwa-jiwa mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini sebab Bapa baik dan sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jika saudara terberkati atau saudara punya teman yang selama ini pergaulannya sedang buruk dan saudara tergerak untuk menggugah hati teman saudara untuk datang kepada Tuhan, saudara bisa bagikan video ini ke teman saudara supaya kita sama-sama saling menguatkan, saling membantu bertumbuh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom.